Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama adik saya berkesempatan mengunjungi wisata Gua Langse pada hari Sabtu. Dan semoga saja nanti tempatnya nggak terlalu ramai, karena ini memang tempatnya itu agak tersembunyi dan jarang diekspos di sosial media. Simak saja perjalanan kami. Pepohonan kering menemani setiap perjalanan kami mendekati kawasan wisata Gua Langse. Letaknya yang cukup tersembunyi membuat wisatawan enggan untuk mendatanginya atau bahkan belum tahu kalau ada wisata. Padahal di sisi kanan terdapat wisata yang cukup meriah, seperti Bukit Paralayang atau juga yang baru buka Obelik Sea View. Jarak tempuh dari rumah kami kurang lebih menempuh waktu 40 menit. Sesampainya di parkiran, benar saja kalau di wisata ini sepi pengunjung. Untuk rute dan jalanan menuju wisata sudah cukup bagus. Untuk dilalui mobil juga bisa. Namun ketika mau sampai di kawasan, terdapat tanjakan atau turunan tajam. Untuk HTM di sini saya membayar Rp25.000 sudah dengan parkir. Dan kali ini kami sudah sampai di wisata Gua Langse. Dan untuk jarak dari tempat parkir menuju Gua Langse tadi katanya kurang lebih 400 meter. Saya menemui langsung juru kuncinya Gua Langse. Dan untuk HTM di sini saya tadi dikenakan uang sebesar Rp25.000 untuk 2 orang bersama adik saya. 5.000 untuk parkir. Jadi untuk satu orangnya itu 10.000. Lokasi tempat wisata Gua Langse berada di Desa Girirejo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Dari pusat Jogja, kalian bisa menuju arah ke Pantai Parangtritis. Saat sampai di Parangtritis, lewati jalan aspal hingga perbukitan menuju Landas Paralayang. Untuk akses menuju wisata ini, jalanannya tadi berupa corblok dan itu sudah banyak yang rusak. Kalau dipakai buat mobil masih bisa, masih muat. Dan tadi di tempat parkir juga ada mobil, tapi jalannya cukup sempit, jadi sulit untuk berpapasan dengan mobil lain. Kami datang pada dari rumah itu jam 5 sampai sini sekitar jam 6 kurang sedikit. Jaraknya 1 jam lebih kurang. Tempat ini bisa dibilang tempat untuk pertapaan, sehingga fasilitasnya sangat diutamakan. Akan tetapi di sana terdapat berbagai bangunan seperti pondok. Akan tetapi apabila kalian membutuhkan minuman maupun makanan, bisa saja membelinya pada juru kunci yang berada di tempat parkir tadi. Mengenal Gua Langse, ketahuilah bahwa dari berbagai tempat yang terletak di pegunungan, terkadang mempunyai aura yang magis, serta suasana gelap dan sunyi. Karena demikian, tempat tersebut terkadang dijadikan sebagai tempat pertapa atau menepi. Salah satunya adalah Gua Langse ini, yang terdapat di tebing Parangtritis. Di sisi lain, menurut cerita penduduk setempat bahwa tempat tersebut merupakan bekas tempat beberapa tokoh penting di Indonesia. Salah satunya adalah Presiden Soekarno. Bahkan sampai sekarang pun tempat tersebut kerap dikunjungi para pendatang untuk berdoa. Perlu kalian ketahui, jalur menuju Gua Langse untuk turunan melewati tebing sangatlah curam dan juga ekstrim, berupa anak tangga dan beberapa kayu dan tali sebagai pengamannya. Tak heran jika tempat ini masih sepi pengunjung.
Dan ini kami udah sampai setengah perjalanan, dan ini adalah spot yang cukup bagus banget. Di sana nampak, di sini sudah nampak pantainya, dan di sana ada daratan. Di sini tuh wisatanya dekat Bukit Paralayang apa ya? Ya, namanya itu. Dan dekat dengan Puncak Soka. Jadi bisa kalian lihat di sini view-nya sangat luar biasa, bagus banget. Dan kalau di sini tuh kayaknya tuh nggak bisa main di bawah ya. Bisa, tapi harus hati-hati karena di bawah itu hampir bebatuan semua. Dan untuk menuju bawah itu ada anak tangga nanti yang akan kami turuni bersama adik saya. Menikmati view di sini luar biasa sekali. Mantap. Gua Langse ini menawarkan pesona wisata rohani untuk mereka pemburu spiritualisme. Biasanya yang berkunjung ke tempat tersebut akan berdoa. Di sisi lain, pengunjung nantinya akan mengisi buku tamu serta membayar donasi untuk perawatan gua yang berada di atas tempat parkir tadi. Jadi untuk tempat wisata ini tuh sebenarnya nggak rekomendasi buat anak-anak, tapi karena adik saya ngedrel pengen ikut terus, jadi ya mau nggak mau ya gini. Tapi harus tetap menjaga. Dan ini adalah rute menuju ke bawah. Jalanannya itu cukup sempit sekali dan harus berpegangan dengan tali ini biar aman. Jadi saya omong sekali lagi, ini tidak rekomendasi buat anak kecil ya. Untuk sensasi orang dewasa berpetualang di sini dapat banget. Bareng main ngerti pijakane ujuk ini ya. Mitek sing watu-watunan. Cuman iki sing kali kene. Dan ini belum seberapa, masih banyak anak tangga yang terbuat dari kayu, dan ini harus ekstra hati-hati, dan saya harus juga menjaga diri saya sambil berpegangan. Tapi di sini insya Allah aman, asal hati-hati dan selalu berpegangan. Perjuangan yang luar biasa, harus melewati beberapa tangga, dan di sini jalanannya juga sangat terjal bebatuan. Andai saja ini nggak ada tangga sudah bener-bener susah banget. Apalagi kalau di sini musim hujan, wah bahaya, licin banget di sini. Tapi di sini saya suka bisa merasakan sensasinya berpetualang. Tapi itu tadi karena saya nggak ada temannya tadi, dan adik saya ngedrill pengen ikut, jadinya ya mau nggak mau harus ikut. Dan ternyata tadi ada wisatawan lain, ternyata kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang. Dan tempat parkirnya nggak sama seperti saya. Parkir lebih dekat dengan Gua Langsenya ini. Dan mungkin
dia nggak membayar seperti saya, karena ya tempatnya memang nggak ada yang jaga. Jadi masih ada beberapa tangga lagi yang harus dilalui dan butuh semangat dan ekstra hati-hati. Aman tak, Dul? Aman. Tanganku jadi deg sih. Dan saya nggak tahu ternyata di sini tuh ada monyet liar. Dan kalian juga harus hati-hati kalau membawa makanan, kan nanti takut diambil. Hanya bermodalkan doa, semangat, dan waspada menjadi kunci untuk melewati tebing ini. Apabila lengah bisa membahayakan diri sendiri. Mantap lur, bener-bener luar biasa. Dan ini kali ini jalanannya cukup ekstrim sekali. Ini batunya miring, nggak ada macam tangga-tangga. Dan kalian bisa lihat, saksikan, hanya itu berpegangan saja. Harus ekstra hati-hati bener. Baru setengah perjalanan dan alhamdulillah masih aman. Semoga jalanannya berikutnya tidak terlalu ekstrim lagi. Mantap. Semangat, Ra. Mau salahnya melu. Mantap. Piye, Dul? Bisa ora? Wis kapok? Burung. Nemu tempat yang bisa buat istirahat sejenak. Soalnya ini baru setengahnya dan itu sudah pencapaian. Jalanannya ternyata lebih ekstrim dan harus mengumpulkan tenaga lagi. Kalau saya sebenarnya masih kuat, tapi adik saya kasihan. Nanti dan kali ini memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati deburan ombak di Gua Langse ini. Hah? Apa dong saiki? Wis kuat po? Ya wis ngene sih. Jika kalian akan mengunjungi tempat ini, bagi yang belum pernah, alangkah baiknya sedia air buat melepas dahaga akan tenaga yang dikeluarkan. Karena di sini kalau menjelang siang udara semakin terik, walaupun tertutup beberapa pepohonan. Mantap. Tinggal beberapa meter lagi udah sampai di bawah. Saya penasaran di bawah itu seperti apa.
dengan perjuangan yang sangat luar biasa seperti ini. Semoga hasilnya juga memuaskan. Semangat, semangat. Delay. Ombaknya besar, ombaknya gede tenan. Dul kowe kejaran renang ning tengah kono apa dul? Kak, halo, nang ngono meneh. Endi? Cukup bambu. Alah, tunggu terus. Bambunya Mantap. banget. Dan akhirnya kami udah sampai di bawah, di dekat pantainya. Dan di sini ternyata sangat sejuk sekali karena deburan angin ombak di sini. Sangat menyegarkan sekali. Terlebih kalau siang hari cuaca panas, di sini tempatnya cukup teduh. Ini gue pernah tuh. Di bawah tebing-tebing yang curam terpapar aneka bunga dan juga sesajen dupa serta kemenyan. Hal tersebut menandakan di kawasan tersebut juga sering digunakan untuk ritual. Ukuran gua sendiri tidak terlalu besar, karena hanya seluas 2 kali lapangan bola voli. Di dalamnya ada sumber mata air yang biasa digunakan untuk cuci muka ataupun mandi sebelum melakukan ritual. Dan kali ini kami sudah sampai di Gua Langsenya. Dan tadi ada yang penjaga guanya. Kalau di sini tuh harus permisi. Cara-caranya permisi karena ini ibaratnya tuh sebuah pondok. Dan di sini masih bisa berleluangsa, tapi kalau ke dalam nanti harus jaga sopan santun, permisi. Dan di sini minim penerangan, tempatnya cukup gelap. Dan di sana itu ada tempat semacam tempat suci sejenis buat sembahyang gitu ya. Jadi kalau mau pergi ke sana itu harus lepas alas kaki. Ada banyak versi cerita tentang Nyai Ratu Pantai Selatan. Salah satu kisah yang kondang di Gua Langse ini yaitu bermula dari cerita dari bidadari yang turun dari kahyangan Dewi Nawangwulan untuk mandi di Sendang Beji yang terletak di kawasan Girijati. Dewi Nawangwulan turun dari kahyangan bersama dengan kakak-kakaknya yang juga bidadari. Ketika para bidadari tengah asyik mandi, tanpa sepengetahuan para bidadari, ada seorang pemuda yang bernama Kidang Talangkas atau yang terkenal dengan sebutan Joko Tarub. Memperhatikan mereka, timbul niat jahat Jaka Tarub untuk menyembunyikan seperangkat pakaian milik Dewi Nawangwulan. Di sini tuh baunya itu seperti amis-amis, aroma pantainya kental banget di sini. Ditambah lagi ini ada kabut-kabut yang lumayan tebal banget menyelimuti pantai ini. Dan itu di sebelah sana memang saya tidak perkenankan untuk datang ke sini karena di sini memang sangat berbahaya. Dan makin siang nih ombaknya itu semakin besar. Tapi di sini memang sangat menyenangkan sekali sih.
buat relaksasi, menghilangkan beban pikiran. Tapi ya di samping itu harus tetap hati-hati, takut ombaknya nanti pasang. Dan di sini terdapat banyak spot foto yang menarik, walaupun tidak secara langsung terpampang ini namanya spot foto, tapi kita memaksimalkan batu-batu karang di sini sebagai spot foto. Bagaimana alangkah baiknya pengambilan gambarnya. Luar biasa kan, sampai deg-degan. Dol, gede banget tuh mbak Kali ini kami akan mengelilingi jalan-jalan di area wisata Gua Langse. Dan tadi sudah mengunjungi guanya, dan adik saya nggak berani masuk ke dalam karena takut. Dan di sini karena dekat dengan pantai, jadi kami berdua menikmati pantainya saja. Di sini view-nya memang sangat bagus banget, tapi harus hati-hati karena di sini banyak batu-batu terjal tajam. Jadi harus lihat jalan, jangan sampai terpancing oleh view yang sangat keren ini. Alhamdulillah sekarang udah jam 8 lebih 15 menit dan adik saya sudah mengajak pulang. Kami menikmati setiap perjalanan yang ada dan menikmati hasil dari sebuah perjuangan melewati jalanan terjal dan tebing-tebing batu karang serta tangga. Dan alhamdulillah di sini spotnya memang luar biasa, bagus banget. Kalau di sini sepi dan saat ombak itu besar, ini sangat bagus banget ya, seperti yang lagi viral itu di pantai Midodaren dengan ombaknya yang dengan terkenal ombak yang sangat besar. Oke, itulah perjalanan kami di wisata Gua Langse. Dan next kemana lagi ya? Ikuti perjalanan saya di channel Ojo Lali Dolan. Oke, dah, assalamualaikum. Oke sedulur, itulah perjalanan saya di wisata Pantai Gua Langse. Cintailah alam sekitar kita dengan menjaganya dan merawatnya tanpa merusaknya. Karena Tuhan telah menciptakan langit, gunung, air, dan yang lainnya untuk dititipkan kepada kita hanya di waktu sementara, agar keasrian dan kealamian alam ini masih terjaga dan bisa dirasakan anak cucu kita nanti. Saya Joko Purwantoro di channel Ojo Lali Dolan.